Nabi diludahin. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan kemudian mengusapnya. Besoknya Nabi lewat lagi, diludahi lagi. Marahkah Nabi? Senyum. Kalau kita seperti itu Bang Hutapea, selesai. Cobalah, aku karung kau nih. Nabi tidak seperti itu. Nabi tersenyum. Istri saya colek tadi di jalan itu, Bi, aman nih, aman. Ada buaya. Yang kau maksud buaya yang mana nih? Di mana-mana yang namanya buaya itu disebut hewan paling setia. Kalau dia belum naik ke darat. Nah, bukan macam abang kan? Nah, nanti pasti jadi korban aku lah dengan bini aku nih bang. Ya, jadi saya bilang dengan istri saya, berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak nyasar sampai ke Timor Leste ini. Kalau kau tengok ini di mana tempat ini kosong berapa ribu hektar ini. Kesana kanan kiri depan belakang tak ada satupun pohon. Jadi dalam hati saya mulai ragu ini. Katanya ini perkebunan akasia. Mana akasianya? Yang ada saya tengok orang ada dalam tenda. Istri saya mulai ragu-ragu, Umi. Ustaz, istri saya mulai ragu. Yakin nih, Bi? Aku pun mulai ragu sebenarnya. Selamat malam dan salam sejahtera buat Abang Hutapea. Horas bah. Horas bah. Habis makan beras makan gabah. Mohon maaf ngolok-ngolok bang, karena saya punya tetangga itu juga sama orang Sumatera bang. Depan rumah saya itu namanya Ronald Sinaga. Terus sebelah paling ujung kompleks saya itu ada dari Simanjuntak. Jamaah saya itu paling banyak Panjaitan. Ya, tapi kebetulan dia Muslim. Saya senang kenal dengan Panjaitan itu, karena kalau ada baju saya yang robek tinggal saya bawa ke Panjaitan itu. Dan itu harganya murah bang, cuma Pangaribuan dia. Ya, kalau saya ajak dia jalan, itu banyak rumah dia itu jalannya manurung semua. Mohon maaf bukan ngolok-ngolok, cuma pas kebetulan ini abang Sumatera ini. Bu, Ibu. Baik, Ibu yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Ini ketahuan orang rada baru banyak utang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para allamah, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, terkhusus tamu spesial kita malam hari ini, manajer estate PT Wana Sumber Lestari, Abang apa barusan bang? Aku balas abang lah. Abang tadi bilang aku jin. Malam ini kita balas pantun lah bang. Baik. Memang agak sulit nama saya itu bu. Nama saya dengan mak aku tuh kasih nama Z, jadi Zen. Salah ucap jadi jin. Tapi pertanyaannya Bang Hutapea, kalau yang ceramah ini jin, yang dengarkan siapa? Malam ini kita bergembira. Apa yang disampaikan Bang Hutapea mengingatkan kita kepada ayat Allah.
Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu qalu inna nasara. Tuh kata kuncinya, Bang. Quran itu sangat menghargai keyakinan abang. Bahkan yang abang sebut sebagai Bunda Maria, dalam Quran diabadikan sebagai nama surah Maryam. Bahkan datuknya Isa bin Maryam menjadi nama surah Ali Imran. Karena Isa itu yang abang yakini sebagai the Jesus of Christ. Kurang keren gimana nih? Kami meyakini sebagai Isa Al-Masih putra Maryam, dan Maryam itu adalah putri Imran. Imran punya istri namanya Hana. Hana itu masih keturunannya Daud dari darah Sulaiman. Sulaiman dan Daud itu masih keturunannya Yahuda. Yahuda itu adalah anak dari Yakub alaihissalam, yang kami menyebutnya sebagai Israel. Di dalam bahasa Ibrani diambil dari kata Ezra dan Il. Ezra artinya kekasih, dan Il itu adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Dan Ishak, Yakub itu anaknya Ishak, dan Ishak itu anaknya Ibrahim, yang abang sebut dalam Injil sebagai Abraham. Kita bicara sejarah dulu lah, biar kita ini sama-sama tasammuh atau bertoleransi. Toleransi itu baik dan penting untuk menambahkan semangat keagamaan. Tak perlu kita membalas, tak perlu kita membahas Tuhan, tetapi yang penting adalah membahas nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Allah melalui manusia suci yang kita sebut sebagai Nabi. Maka terima kasih atas waktunya abang, dan mudah-mudahan bukan cuma sekedar datang, tapi bawa amplop lah, Bang. Aku suka abang datang ke sini, tapi lebih suka kalau abang bawa duit ke sini deh, Bang. Tak bawa tak apa-apalah, yang penting besok boleh kan, Bang? Saya dibesarkan dari lingkungan keagamaan yang sangat luar biasa. Saya dengan ponakan saya ini sudah terbiasa di kampung dulu, bertetangga yang namanya Ayong, Ameng, Aliong, si Afung. Tidak masalah. Bang, siapa sebelahnya? Ami yang ujung lah nama abang. Siapa? Edi. Tapi abang macam Tionghoa. Hah? Kulit kita sama, Bang. Bang, makasih abang sudah datang ke sini. Ini belum cerita maulid, Bu. Masih ngolok-ngolok abang dua ini. Bang, dulu saya punya guru namanya Kiai Ismail. Kiai Ismail itu punya ayah namanya Kiai Subki. Nah, Kiai Subki ini punya tetangga namanya Pak Apung. Nah, Pak Apung ini kan Tionghoa, agamanya Konghucu. Awalnya dia kaya, tapi lama-lama miskin. Pagi-pagi dia datang ke rumah guru saya, Kiai Subki. Selamat pagi Pak Haji Subki, katanya. Pak Haji Suki, kata dia. Karena dia punya lidah susah kan. Apa Fung? Aku nih sekalang jadi bangkrut pula, kata. Serah awak lah, kan awak yang punya bisnis, apa pula datang ke sini? Itulah dia Pak Kiai. Aku nih percaya doa Pak Kiai. Kata. Guru saya ini ngolok-ngolok juga. Sangka guru saya, dia ngolok-ngolok dengan guru saya. Jadi maksud kau datang sini apa? Aku minta doa. Udahlah kau baca sorang aja. Sambil berkebun guru saya itu. Apa doanya Pak Kiai? Kata Afung. Afung ini serius. Banyak-banyak kau baca Fatihah. Apa Fatihah? Udahlah kau baca Fatihah. Berapa aku baca? 1000. Berat tuh Pak Kiai. Kata kau nak kaya ge. Kalau kau nak kaya ge, baca Fatihah 1000. Afung ni tak tahu Fatihah tu macam mana. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan tak tahu. Tiba-tiba Afung balik, Pak Kiai saya pun tak tahu. Dicarinya Afung, mana kau Afung? Pada balik. Afung ni yakin dengan ucapan Kiai saya baca Fatihah. Setelah 2 tahun Afung datang lagi. Kaya betul, Bu. Kiai saya bingung, dari mana kau dapat mobil bagus? Ini kan gala-gala Pak Kiai juga, macam mana kau sebut aku gara-gara? Kan dulu aku datang sini, Pak Kiai sulu baca aku Fatihah.
Kau baca Fatihah. Macam mana kau baca? Fatihah, 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 Fatihah. Kaya dia. Kenapa? Karena Afung yakin. Yakinnya dari mana? Ini orang baik. Kiai ini orang baik. Pasti yang dia kasih ngan-ngai pasti baik-baik. Tak mungkin Pak Kiai bohong. Dia yakin dengan kalimat itu. Bahwa orang baik pasti jadi orang bawa orang baik. Kalau orang tak baik, ngapa datang sama orang tak baik? Tapi mestinya orang baik datang memberikan kebaikan sama orang yang tak baik-baik. Bingung kan? Aku juga bingung. Makasih bang. Nah, kalau abang mau baca itu boleh besok. Fatihah, 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 Fatihah. Ini menunjukkan apa? Bahwa pertemuan kita malam hari ini, kita bersama-sama memperingati lahirnya manusia yang luar biasa, yang oleh umat Islam diyakini sebagai Nabi dan Rasul terbaik yang pernah diutus oleh Allah ke atas dunia ini, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus sampai kepada Adnan, naik 30 silsilah kepada Muqawwam. Muqawwam itu anaknya Haidar, dan Haidar itu anaknya Ismail. Ismail itu bin Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Dari silsilah ini dapat dijelaskan bahwa datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datuknya Isa bin Maryam sama, yakni Ibrahim alaihissalam, yang beda cuma neneknya. Neneknya Isa itu bernama Sarah yang berasal dari Mesir, sedangkan neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Hajar yang berasal dari Palestina, yang hari ini disebut Palestina, dulu disebut dengan Kanaan Selatan. Begitu kata Injil bang. Faham bang? Kalau sudah paham berarti ceramah saya selesai. Macam mana bang? Lanjut nih bang. Jangan main lanjut-lanjut bang. Ini perjalanan aku jauh nih bang. Dan alhamdulillah perjalanan hari ini para ustadz, adik-adik, ini Jamiatul Hadrah dari mana ini? Ashabul Kahfi. Wah, hidupnya dalam gua berarti. Perjalanan kami hari ini luar biasa bang. Mana Ustadz Taif itu? Sampean harus bertanggung jawab itu. Dari kemarin Pak Kiai kita berangkat jam 11. Baik, kita berangkat jam 11. Dalam pikiran saya Rada itu kan dekat. Saya tak pernah mikir Rada sejauh seperti ini. Sampai saya tanya dengan asisten, kau bawa ndak itu paspor abah? Ngapain pakai paspor? Kita sampai Zimbabwe nampaknya ini. Ini Amerika bagian selatan, kita masuk sungai Amazon tadi itu. Saya sama istri saya ceramah ke luar negeri tidak masalah pak. Kami ceramah ke beberapa negara bagian kemarin di Malaysia. Kami ceramah di seluruh Indonesia tidak masalah. Yang masalah ke sini. Problemnya di mana? Ustadz Taif janji jam 11. Jam 11 pagi, siap saya tunggu. Datang jam 1 dia. Alhamdulillah Ustadz, barakah dari Allah. Nyampe di jembatan Kuburaya, mogok. Baru sejarahnya saya jadi kiai 35 tahun. Gara-gara datang ke sini harus dorong mobil. Ya Allah, Gusti Allah, saya bilang. Ya Allah, kalau saya dorong mobil yang penting nggak kelihatan jamaah, nggak masalah. Rupanya yang lewat kenal semua. Abah Kiai, keren tuh. Keren apanya? Belum pernah orang pakai jas ngedorong mobil, kecuali Kiai. Yang lebih keren lagi ibu-ibu, alhamdulillah, karena mobil itu mogok, didorong sama beberapa anggota polisi, saya jalan lewat samping. Istri saya, ibunya Imia kan takut, saya pegang tangannya. 200 meter di atas jembatan, kita jalan pegangan tangan. Anak muda yang lewat, keren tuh. Sumpah nih demi Allah. Nih banyak saksinya. Apa dia bilang? Pak Haji lanjut. Macam mana antara saya senang sama manas nih? Ya Allah, aku ceramah kemana-mana normal saja.
Aku datang ke Jakarta, aku ke Jogja, saya ke Salatiga, saya ke Gorontalo, pakai pesawat Garuda kelas bisnis, dibayar mahal. Ini saya datang ke sini, suruh dorong mobil. Ya Allah, mudah-mudahan besok nggak diundang lagi ya. Ya Allah ibu, janganlah ibu ya. Saya sama istri Umi Mia pegangan tangan 200 meter di atas jembatan. Istri saya takut ke bawah, ngelihat laut, ngelihat sungai. Sayanya takut mobil. Udah pegang aja Mi, mudah-mudahan pas kita bangun masuk surga. Udah nih saya bilang. Ya Allah, sepanjang jalan anak-anak muda dikirain kita lagi main-main mungkin. Dikirain Aki sama nenek lagi pacaran kali. Lanjut Pak Haji, sepanjang jalan kenangan tuh. Katanya. Allahu Akbar. Sini litong. Tapi inilah nikmat dari Allah sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi. Siapa nama Ustadz kita ini? Mukhlas Adiputra. Astagfirullahaladzim. Ini nama penyanyi tahun 80-an, Pak. Ya, abang masih ingat, Bang? Mukhlas Adiputra. Suaranya bagus. Tapi kenapa suaranya buruk ya? Alhamdulillah tadi sepanjang jalan mau nyampe sini. Udah bilang Ustadz Mukhlas, Bah, saya mohon maaf, saya belum pernah kata sambutan. Gara-gara Abah datang, saya harus kata sambutan, asam lambung naik nih. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Allah. Luar biasa pertemuan malam hari ini. Selama ini hanya kita bertemu dalam doa kepada Allah. Ketika para ustadz, para ibu, para bapak, para pakcik, para makcik, para tuan dan para puan yang dirahmati Allah berdoa kepada Allah di tempat yang ini. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir li jami'il muslimin wal muslimat. Setiap saat selepas salat Anda berdoa untuk saya. Saudara tidak tahu siapa yang sedang didoakan. Di tempat yang lain saya berdoa kepada Allah. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni salah dan dosa kaum muslimin. Dan yang sedang Anda doakan adalah saya. Padahal boleh jadi yang Anda sedang doakan, saya sedang bermaksiat kepada Allah. Padahal saya saat itu boleh jadi tidak sedang sujud kepada Allah. Maka pada waktu yang berbeda ketika saudara sedang tertidur, saya berdoa kepada Allah, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kasih sayang bagi umat Sayyidina Muhammad. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan bangsa dan negara ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita memang berbeda, berbeda bahasa, berbeda kultur, berbeda budaya. Bahkan kita berbeda keyakinan tentang Tuhan. Tetapi bukan itu yang harus kita pertentangkan. Tetapi nilai-nilai kebaikan yang harus kita bersama-sama. Maka insya Allah PTW, ya itulah PTWSL, insya Allah ke depan akan lahir manusia-manusia, para karyawan-karyawan yang memiliki tanggung jawab yang besar. Yang memiliki tanggung jawab bersama. Bahwa seperti apapun perusahaan dan usaha itu adalah milik Anda. Karena Anda adalah aset perusahaan dan perusahaan adalah aset Anda. Bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. PTWSL masuk sini ya Allah. Dengan adanya usaha di tempat ini, tentu akan menyerap berbagai macam tenaga kerja yang ada di tempat ini. Mari kita jaga itu sebagai tempat bagi saudara untuk mencari rezeki Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya PTWSL ini memberikan berkah bagi kita semuanya. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sikap tasammuh, berlapang dada dalam perbedaan itu menjadi penting. Nata'awan fima ittafaqna wa la nata'awan fima tafarraqna. Kita pasti akan bersepakat, saling bisa tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Dan tentu kita tidak akan tolong menolong dalam hal yang tidak kita sepakati. Bukankah Islam adalah agama rahmatan lil alamin? Agama yang mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Siapapun yang berada di sekitar Anda, siapapun dia, seperti apapun bahasanya, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudaramu. Seperti apapun keadaannya. Bahkan seandainya saudaramu pada saat itu sedang bermaksiat kepada Allah, tidak perlu engkau mencaci maki apalagi menghinanya. Karena boleh jadi dia sedang mencari ketenangan dan kedamaian. Hanya caranya saja mungkin yang tidak sesuai dengan aturan agama.
Maka jangan pernah melihat dan memandang orang lain dengan kacamata kebencian, tapi pandanglah dengan kacamata kasih sayang. Bukankah Allah Tuhan kita sudah mengatakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kalau seandainya Allah Tuhan kita tidak berkasih sayang, pasti kita tidak berkumpul di tempat ini. Kalau kita tidak bersifat kasih sayang, pasti yang kita kedepankan adalah rasa cemburu, yang kita kedepankan adalah rasa ego, rasa benci dan kemarahan. Akan tetapi karena Allah telah melembutkan hati kita masing-masing, maka kita dapat bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika ada orang lain yang sedang tidak baik-baik, doakan dia, atau kalau memang perlu datangi dia, ajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, dan saudara sebangsa dan setanah air, sahabat kami Bang Hutapea dan Bang Afung. Afung kan? Hah? Edi Afung. Kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Hati kita sedang dilembutkan oleh Allah. Kalau hati kita tidak dilembutkan oleh Allah, ngapain kita duduk bersama di majelis yang mulia ini? Kita bacakan sholawat, kita bacakan madah oleh anak-anak kita itu. Suara tadi mana yang Korea itu? Mana? Yang baca Quran tadi yang mana? Siapa nama? Qurrata A'yuna. Fadilah Qurrata A'yuna. Cantik suaranya. Iya, macam suara saya waktu kecil dulu. Hanya saja sekarang udah insaf, suara berubah ini. Ini apalagi nanti dilatih saja, carikan pelatih yang ini cantik suaranya ini. Ya. Tapi jangan belajar sama saya ya. Tenggorokan saya udah besar sekali ini. Dulu Bang Hutapea, saya nyampe Pontianak tahun 2006. Saya mulai ceramah itu tahun 2006-2007 di Pontianak. Saya dikira orang Batak, Bang. Serius. Saya dikira orang Batak. Apa memang wajah saya mirip abang ya? Serius. Sampai saya nanya sama teman, apa pula awak pikir saya ini orang Batak? Macam mana aku tak pikir kau orang Batak? Suara kau besar macam orang Batak katanya. Suara orang Batak besar bang ya? Bukan, bilang aja besar. Jangan malu-malu bang. Aku saja tak malu dibilang orang Batak bang. Bang jangan lupa bang. Abang ada nomor HP saya? Tak ada pun nomor rekening tak masalah. Nah, ada yang bertanya, Pak Ustadz itu kenapa banyak? Saya nanya, kenapa saya diundang ke sini ini? Abah, di sini tuh sebanyak yang nonton Abah. Nah, boleh lagak sikit bang ya. Sombong tak boleh bang, lagak boleh. Bagi ibu-ibu yang mau nonton, silakan tonton di channel Facebook saya, namanya Zen Mohsin Official, dan alhamdulillah hari ini sudah diikuti oleh 115.000 follower di situ bang. Dan sudah ditonton oleh jutaan kali. Dan kalau di TikTok, saya tahu mak ini suka TikTok ini. Mak, sekali-sekali lah mak. Kalau nak TikTok lah yang manfaat. Jangan makanan kau bikin TikTok. Ada acara biasa kecil, coba anak kita diajarin berdoa sebelum makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa dalam Islam, Bang. Sekarang dirubah sama maknya. Sebelum makan kita foto dulu. Doa sebelum makan ambil HP, Bang. Dipoto dulu, dikirim dengan kawan. Hai guys. Selamat malam semuanya. Aku mau makan rendang jengkol. Alah kau. Mau makan jengkol pun kau TikTok pula. Yang boleh kau bangga itu bukan makan jengkol. Makan sama minum jus jengkol plus pete. Kenapa malam ini nih bang? Saya ceramah macam ini bang. Luar biasa bang. Capeknya luar biasa bang.
Istri saya colek tadi di jalan itu, Bi, aman nih, aman. Ada buaya, yang kau maksud buaya yang mana nih? Di mana-mana yang namanya buaya itu disebut hewan paling setia. Kalau dia belum naik ke darat. Nah, bukan macam abang kan? Nah, nanti pasti jadi korban aku lah dengan bini aku nih, Bang. Ya, jadi saya bilang dengan istri saya, berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak nyasar sampai ke Timor Leste ini. Kalau kau tengok ini di mana tempat ini kosong berapa ribu hektar ini. Kesana kanan kiri depan belakang tak ada satupun pohon. Jadi dalam hati saya mulai ragu ini. Katanya ini perkebunan akasia. Mana akasianya? Yang ada saya tengok orang ada dalam tenda. Istri saya mulai ragu-ragu, Umi. Ustaz, istri saya mulai ragu. Yakin nih, Bi? Aku pun mulai ragu sebenarnya. Saya mulai ragu ini. Alhamdulillah setelah nyampe ke sini, istri saya ngolok lagi. Ternyata ada kehidupan juga di sini ya. Istri saya itu setiap hari memang suka guyon di rumah. Ini ceramah ini enggak ceramah karena saya ini sama-sama orang Nahdien. Saya orang NU. Saya ini pengurus kalau di PCNU Kota Pontianak saya sebagai A'wan. A'wan itu Dewan Pakar namanya, Pak. Nah, tak tahulah saya pakar apa ini. Sampai sekarang saya juga masih bingung. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti, saya selalu diminta sebagai ketua Dewan Pakar. Saya pun selalu ketawa. Apanya yang pakar ya ini? Saya kadang-kadang nanya, Bapak enggak salah milih saya. Justru karena enggak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Saya pikir saya paling spesial, paling ahli. Rupanya enggak ada orang. Nah, malam ini kita maulidan. Kita maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan sedikit. Menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya ceramah berapa? Berapa jam? Subuh? Mak. Sini, Mak ya. Mak dengar aku lah. Saya ke sini mau ceramah bukan mau kerja di PT WSL. Kerja PT WSL bisa di 8 sampai 9 jam. Aku sini mau ceramah, Mak. Lu kerja sama Bang Hutapea saya. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang mu'arrikh atau ahli tarikh atau ahli sejarah, diriwayatkan dari sahabat Nabi, sepupu Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, atau dalam ilmu hadis dikenal dengan Ibnu Abbas. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain lithnatay asharata lailatan khalat fi syahri Rabi'il Awwal amul fil. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Bahwa pada tahun kelahiran Nabi pernah ada sebuah peristiwa besar di mana raja Yaman yang bernama Abraha al-Asram datang ke kota Makkah yang waktu itu di dalam Alkitab biasa disebut dengan nama Paran. Sedangkan di dalam bahasa Arab disebut dengan Bakkah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkatan mubarakah. Bahwa nama kota Makkah itu awalnya bernama Bakkah, yang kemudian dalam lughah bahasa Arab dirubah menjadi Makkah. Pada tanggal 12 di bulan Rabiul Awal, pada pagi hari Itsnain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yang disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Karena ketika tentara Abraha al-Asram yang datang dari Yaman menyerang, berasal dari kota Sana'a, hari ini Yaman bagian selatan, datang menyerang Ka'bah. Tetapi atas pertolongan Allah, karena Ka'bah adalah bangunan suci yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau yang disebut dengan Abraham bersama putranya Ismail,
dilindungi oleh Allah, dan kemudian tentara Abraha dilempari oleh Allah dengan bebatuan dari api neraka yang disebut dengan surah Al-Fil, karena tentara Abraha mengendarai gajah. Singkat saja, yang paling penting bahwa pada malam hari ini, apa tujuan kita memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Hafidz As-Suyuti pernah ditanya, seorang ulama besar pernah ditanya, "Ya Imam Suyuti, apa itu Maulid?" Beliau menjawab, "Alladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulid itu begini, kata Imam Suyuti. Berkumpulnya orang ramai di sebuah tempat. Kemudian dalam tempat atau majelis itu dibacakan Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh anak kita tadi. Kemudian dibacakan sirah nabawiyah, sejarah kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, perjuangan Nabi menegakkan syariat agama Islam hingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Maulid. Ada yang bertanya bagaimana dengan makanan yang ada di dalamnya? Makanan yang dihidangkan adalah sedekah yang dihadiahkan kepada orang-orang yang hadir dengan maksud dan tujuan bahwa apa yang diberikan itu sekedar mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Tuhannya. Maka Bang Hutapian, terima kasih. Semoga sumbangsi Abang dan Bang Edi yang sudah hadir ke tempat kami ini, Tuhan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Saya punya tetangga itu 60 sampai 70% Muslim, dan sebagiannya ada yang HKBP juga, ya ada Huria Kristen Batak Protestan, itu ada sekitar 3 orang. Yang Katolik itu ada berapa, dan yang Konghucu ada 2 orang, yang Buddha ada, yang Hindu mungkin belum, masih nyusul. Bagaimana kehidupan kami? Kehidupan kami biasa saja. Karena ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pindah dari kota Makkah menuju Madinah, di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab, tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab Muslim semua. Enggak. Sampai hari ini, karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Mungkin Bang Hutapea lupa bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazaret. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazaret. Dalam bahasa Arab, Nazaret itu artinya Nasirah. Maka kemudian menjadi Nasrani. Kemudian kenapa? Wah, udah bicara ke sana lah Bang, nanti abang malah senang ini. Lagi sana saja lah. Yang bayar saya ke sana, bukan abang. Kecuali 50-50 boleh lah ke sana. Nah, jadi kenapa ini? Ini bicara peradaban, Pak. Ini bicara peradaban, bukan hanya sekedar bicara keyakinan, Bang, tapi bicara peradaban. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tenang tinggal di Madinah? Karena di Madinah ada berbagai macam keyakinan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, bahkan ada agama pagan,
penyembah patung dan berhala yang disebut dengan dinamisme dan animisme. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api. Tapi oleh Rasulullah SAW ketika membangun Madinah, Rasulullah merangkul semuanya. Persoalan iman, Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun di kota Makkah. Apa kata Nabi? Toleransi itu penting. Perbedaan itu mesti ada. Kalau seandainya Allah mau, maka niscaya malam ini Bang Hutapea sama Bang Edi bersyahadah. Tapi kan Allah tidak menghendaki demikian. Karena perbedaan adalah kudratullah, sudah ketentuan Allah. Kalau memang itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, tidak bisa manusia di atas muka bumi ini memaksa seseorang untuk meyakini Tuhan kita. Karena Allah melarang, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak boleh engkau paksa seorang masuk dalam agama ini karena sudah jelas perbedaan mana petunjuk dari Allah dan mana yang bukan. Tidak perlu kita bersih tegang dengan Bang Hutapea. Tak perlu, Bang. Bahkan Allah melarang dalam Quran, jangan kau hina Tuhannya orang lain. Ini Quran. Sampai kemudian mereka membalas menghina Tuhanmu tanpa ilmu. Tuh. Apa yang diyakini oleh Bang Hutapea? Silakan, Bang. Apa yang diyakini Bang Edi? Silakan. Persoalan hidup dalam masyarakat kembali kepada konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan kehidupan sosial bareng-bareng. Keyakinan masing-masing. Jangan besok janjian sama Bang Hutapea. Bang, kapan ke gereja? Abang ngambil minggu apa? Sabtu. Sabtu. Abang aku datang Sabtu. Boleh lah, aku ikut, Bang. Nanti giliran awak kapan? Ke masjid Jumat, Bang. Bolehlah aku jadi khotib di sana. Kan bukan itu. Persoalan keyakinan rawat masing-masing. Tapi persoalan kehidupan sosial, peradaban umat bareng-bareng, Bang. Kalau misalnya besok masjid ini butuh dana, kan Abang nggak keberatan. Ayo, kurang apa di sini, Pak? Kurang apa masjid kita? Kurang megah? Ada Bang Hutapea. Nah, ini pentingnya kita. Jadi ini sederhana saja. Jadi Nabi waktu di Madinah, ini sambil guyon saja, Pak, ya, biar nggak ngantuk. Kalau soal lapar monggo sambil dimakan. Tapi masa tega kiainya ceramah ibu makan. Jadi di masyarakat Madinah itu kalau gotong royong, misalnya gotong royongnya pas hari tertentu, yang Yahudi datang, ya Muhammad, saya minta izin hari Sabtu tidak bisa datang. Mau kemana kata Nabi? Saya mau ibadat. Kemana? Ke sinagog. Oh ya, datang saja. Yang Nasrani laporan, Muhammad, besok saya tidak bisa ikut kegiatan. Kenapa? Saya besok mau ke kanisa, ke gereja. Oh silakan saja kata Nabi. Tak masalah. Begitulah kita membentuk kehidupan sosial. Tidak usah kita memperebutkan mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kehidupan sosial, yuk kita bareng-bareng. Tapi masalah keyakinan, kita kembali kepada dasar keimanan masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pertanyaannya malam ini Pak Kades kita. Namanya siapa? Dari tadi saya bingung, Bu. Kepada yang terhormat Pak Kades Susi. Serius nih. Saya colek beliau nih. Tanya sama beliau. Pak Kadesnya yang mana? Saya, Pak. Hah? Katanya Susi, Pak. Iya, Pak. Saya Susianto. Oh, ngomong dong Susianto gitu tuh kan. Lillahi ta'ala saya colek beliau. Iya, Pak ya. Pak Kadesnya mana, Pak? Saya. Loh, katanya Susi, Pak. Tapi itulah, Pak, kita malam hari ini kita sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Mukhlas, Ustaz Mukhlas pernah jatuh cinta? Hah? Pernah apa sering? Pernah.
Abang Hutapea pernah jatuh cinta? Waktu abang jatuh cinta, apa yang abang sampaikan sama itu perempuan? Abang ngomonglah macam mana? Pucat kan? Baru ngalamin abang pucat. Tak bisa, karena memang mengungkapkan cinta itu pasti ganjil, pasti sabhat. Nah, ustadz kita. Nah, itu kan ada Bu Ustadzah sebelah. Kira-kira apa kalimat Ustadzah? Ustadz ini termasuk romantis? Ya, begitulah. Pasti sulit untuk mengungkapkan itu, Pak. Karena rasa cinta itu datang dan lahir dari perasaan hati yang dalam. Maka Allah mempertanyakan bagaimana rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Boleh saya tanya sama ibu-ibu? Bu, ibu lebih cinta kepada Nabi apa sama suami? Jangan dua-duanya. Ya suruh pilih satu. Bu, lebih cinta sama Nabi apa sama suami? Pintar kali ibu nih. Aku pilih cinta Nabi, suami aku marah. Aku pilih lebih cinta suami, Nabi tak suka. Pak, lebih cinta istri apa Nabi? Ulangi. Lebih cinta istri apa Nabi? Dengerin, Bu. Dengerin. Suaminya sudah tidak cinta sama ibu. Maka kata Nabi, jangan rasa cintamu kepada orang lain, jangan sampai rasa cinta kepada istri dan anakmu sampai mengalahkan rasa cintanya kepada Nabi. Maka sama dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, kasihanilah yang di bumi, maka Bapa di surga akan mencintaimu. Nabi kami pernah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Cintailah oleh kalian manusia yang ada di muka bumi ini, maka Allah yang ada di langit, Tuhanmu yang Maha Agung, pasti mencintaimu. Seperti apapun rasa cinta kita kepada seseorang, jangan sampai mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita cinta kepada Allah dan Nabinya, maka semakin memperbaiki rasa cinta kepada istri, suami lebih cinta kepada istri, istri yang mencintai suami, begitu juga sebaliknya. Jangan macam ibu-ibu di kampung saya. Ibu-ibu di kampung saya itu, Pak Susi, jadi bingung saya nih. Pak Sus. Jadi Pak Sus. Mama di kampung saya itu, dia cinta dengan suaminya cuma hari Sabtu. Dia gajian, Pak. Udah mulai jam 3 subuh udah bangunkan suaminya tuh, Bang. Panggil suami, panggil apa, Bu? Yang mesra dikit lah, Bang. Ada yang lebih mesra kah? Ternyata rada baru ada sayang nggak ya? Jam 3 subuh udah dibangunin tuh laki. Nih, ada orang Jawa Barat juga ya di sini ya? Mana, Pak? Ayah orang di Jawa Barat, Cek? Mana? Ayah, Cek? Ayah. Oh, ayah tadi teh mana nu ti Serang teh? Sok mangga. Seur teh ti Jawa Barat ente nya. Jadi ini luar biasa ini, Bang. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada Sumatera bagian utara. Bingung saya dari mana ini? Nih, malam-malam suami udah dibangunin. Bang, bangun, Bang. Sholat tahajud. Suami bingung. Perasaan dari Senin kemarin gak pernah ngajak tahajud. Nggak salah nih kata lakinya kan. Kemarin Abah Zen tuh nyampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Gitu katanya Mas. Jadi kalau orang malam-malam sholat tahajud, ketika orang lain sedang tertidur pulas, dia ingat kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan dia derajat tertinggi. Setiap masalah pasti akan dikeluarkan oleh Allah. Oh gitu ya. Suami belum sadar nih. Habis sholat subuh, sholat berjamaah, terus habis berjamaah baca Quran bareng-bareng. Laki baru mikir, bini saya kesambet di mana ya? Kok tumben-tumbenan sesoleh ini pagi ini? Ya, habis sholat subuh, Mas, sebentar lagi Mas mau berangkat ke PTWSL. Cari rezeki yang halal. Jangan bawa rezeki yang haram. Sebab kalau masuk jam 7 lewat 10 menit, 10 menitnya pasti dipersoalkan oleh Allah, bukan sama Bang Hutapea. Betul pula. Kalau abang jadwal pulang jam 4, jam 3 lewat 59 abang sudah pulang, berarti abang korupsi 1 menit. Berarti abang pasti dipersoalkan oleh Tuhan. Tumben kau soleh pagi ini. Macam mana pula kau dapat? Bang, saya sering mendengar pengajian, saya sering mendengarkan nasihat kebaikan. Kalau sesuatu yang halal pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau sesuatu yang halal dimakan oleh kita, kemudian diolah menjadi darah, menjadi daging, menjadi sumsum dan menjadi semuanya, pasti hidup kita akan bahagia. Allah jauhkan persoalan hidup. Tapi jangan lupa abangku, hari ini hari Sabtu. Maksudnya jangan telat pulang. Oh, galak bini aku. Ibu istri saya namanya Ibu Mia Sumiati binti Jafar, orang Cianjur, Jawa Barat. Perempuan Jawa Barat di mana-mana mah lembut. Ngomongnya lembut. Lembut Ibu. Kenapa saya ngomong begini? Karena dia ada di belakang. Tapi asal gajian sudah mulai serok. Memang selama ini Abi pikir saya tidak tahu. Saya perempuan Jawa Barat. Sip. Besar dia punya mata melotot dengan saya, Pak. Tetangga saya nanya, "Bah, Abah kan pemberani. Kalau di podium Abah disebut dengan singa podium Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat tidak ada dai yang setegas Abah." Iya, kata kau dalam hati saya. Kau tak tahu yang depan Abah ni siapa? Abah ni singa podium, dia singa. Saya berani, Pak. Tapi ternyata dia lebih berani dari saya. Namanya perempuan di seluruh dunia itu sama. Pejam mata pun dia tahu bau duit. Ya Ustaz, jangan nak bual Ustaz di masjid nih. Lah macam tu. Saya sering cerita ini di mana-mana. Kalau saya pulang pengajian malam-malam itu ada Umi di belakang Umi Mia itu. Tanya saja sama dia. Mata dia pejam tu, begini tangan dia. Saya tepuk dia punya tangan. Apa Mi? Jam 1 malam Ustaz. Dalam besok. Sekarang. Jam segini di mana-mana bank itu tutup. Dia jawab, termasuk Umi, saya bilang. Ya, ini nomornya beda. Akhirnya suatu hari saya sembunyikan itu duit dalam peci hitam macam ni. 300.000. Wah, mudah-mudahan tak ketemu dengan bini saya. Subuh-subuh saya dibangunkan Ustaz. Bangun, Bing. Bangun. Apa, Mi? Saya udah sholat subuh tadi tuh, udah baca Quran segala apa. Bangun. Dia pegang songkok saya kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, musibah apa yang saya dapat pagi ini, ya Allah. Dia pegang uang 300.000 plus songkok. Ini uang apa? Saya jawab Bang Hutapea, itu uang sial. Apa dia bilang uang sial? Sudah aku umpetin masih ketemu pula dengan kau. Nah, itulah dinamika rumah tangga seorang ustadz
Yang konon saya disebut dengan singa podium, balik ke rumah jadi cucok meong. Mana sanggup lawan istri saya yang namanya Mia Sumiati Jafar, Pak. Tapi walaupun begitu, jasanya terhadap hidup saya sangat luar biasa, besar. Karena istri saya ini, dua orang perempuan yang berpengaruh dalam kehidupan saya. Tentu pertama ibu saya. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, oleh manusia di bumi ini, pasti ibunya. Yang kedua adalah istrinya. Yang mempengaruhi sukses atau tidaknya kita pasti istri, Pak. Istri saya itu jasanya luar biasa untuk saya. Saya dari sebelum sebagai akhirnya dengan susah payah istri saya memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa. Dan alhamdulillah setelah Allah memberikan sesuatu untuk saya, ternyata dia lebih garang dari saya. Nah, itu bonusnya. Alhamdulillah, maka malam hari ini Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kepada manusia yang beriman, sampaikan kepada ibu-ibu rada baru, sampaikan kepada bapak-bapak di rada baru, kira-kira seperti itu. Kalau memang kalian semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya ikut Nabi, amalnya ikut Nabi, akhlaknya ikut Nabi, kehidupannya ikut Nabi, maka insya Allah yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa kalian semuanya. Wallahu ghafurur rahim, karena dia Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Sebesar apapun kesalahan kita kepada Allah, selagi kita mau bertobat, Allah pasti mengampuni. Saya percaya betul apa yang disampaikan oleh Pak Manajer tadi, bahwa Bapak dan Ibu punya kesibukan yang sangat luar biasa. Aktivitas setiap hari pasti tidak pernah lepas dari bekerja, dan itu adalah ikhtiar untuk mencari rezeki Allah. Tapi ingat, jangan sampai pekerjaan itu membuat kita lalai kepada Allah. Sempatkan waktu untuk sholat, bukan sholat di saat sempat. Sempatkan waktu sholat, bukan sholat di saat sempat. Maka ketika engkau dalam kesusahan, Allah pasti akan mengingatmu. Ketika engkau mengingat Allah dalam kebahagiaan, maka ketika sedih, Allah pasti akan memberikanmu jalan keluar. Ketika engkau bersedih dengan kemiskinanmu hari ini, untuk apa menangis? Bukankah kemiskinan seandainya menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah? Kenapa kita tidak mengambil kemiskinan? Daripada kemudian Allah memberikan kita kekayaan dan kemudian kita berlari jauh dari Allah. Jangan karena hanya sesuatu kemudian kita kehilangan Allah. Lebih baik kita kehilangan sesuatu untuk Allah. Maka di majlis yang mulia ini, terima kasih kepada Ustadz Mukhlas dan kawan-kawan yang telah mengundang saya malam hari ini. Saya yakin dan percaya betul ada niat dan tujuan yang sama. Kita yakni sama-sama ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan rasa cinta dari Allah dan menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup kita sudah mengikuti cara kehidupan Nabi, semuanya beres. Nabi, kalau dalam hal yang sederhana, Nabi paling sederhana. Sebagaimana kehidupan yang Bang Hutapea yakin, bahwa kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang sederhana. Hidupnya hanya untuk menebar kasih dan menyebar kebaikan. Sama dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengajarkan cinta, selalu mengajarkan kasih sayang, kedamaian dan perdamaian bagi sesama. Hilangkan rasa benci, hilangkan rasa permusuhan. Karena rasa benci dan permusuhan atas dasar apapun tidak akan pernah menghasilkan apapun kecuali rasa dendam. Tapi pupuklah bibit-bibit kebaikan atas dasar agama, atas dasar keyakinan kepada Allah, dan atas dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa Nabi berangkat sholat ke masjid. Tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi diludahi. Nabi diludahi. Ini kan Pak Kades nih. Pak Kades, seandainya Pak Kades besok sholat Jumat.
Di hadapan orang ramai Pak Kades diludahin sama orang. Apa yang Pak Kades lakukan? Sabar Pak Ustadz. Nabi diludahin. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan kemudian mengusapnya. Besoknya Nabi lewat lagi. Diludahi lagi. Marahkan Nabi? Senyum. Kalau kita seperti itu Bang Hutapea, selesai. Cobalah, aku karung kau nih. Nabi tidak seperti itu. Nabi tersenyum. Sampai suatu masa ketika Nabi melewati tempat ini, ternyata orang ini nggak ada Bang Hutapea. Apakah Nabi berbahagia? Tidak. Nabi diam berdiri menunggu orang ini. Sampai ketika mau masuk waktu salat, khawatir Nabi ketinggalan, Nabi melanjutkan perjalanan ke masjid. Selepas Nabi salat dengan sahabat dan kaum muslimin, Nabi mengutus salah satu sahabat untuk mencari kabar kemana orang ini. Coba kamu cari tahu orang yang ada di sana itu. Kenapa ya Rasulullah? Apakah Anda punya hajat untuknya? Iya. Setelah kemudian sahabat ini mencari, laporan lagi kepada Nabi. Nabi, orang yang Anda maksud rupanya sedang sakit keras. Sakit parah ya Nabi. Kalau Pak Kades mendengar musuh atau orang yang memusuhi Pak Kades dalam keadaan sakit keras, apa yang Pak Kades lakukan? Sujud syukur. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh my God, oh my God, oh my God. Nabi tidak seperti itu. Nabi pulang dan menjumpai istri beliau Aisyah. Ya Aisyah, tolong buatkan makanan yang paling enak ya. Untuk apa ya Rasulullah? Apakah Anda pengen menikmati makanan enak? Enggak, ada teman saya sedang sakit. Teman. Kalau kita dengar ada orang sakit dan itu musuh atau orang yang musuhin kita, seneng. Bawain makanan sih Ustadz, tapi campur baygon dikit. Setelah nyampe ke sana, betapa kagetnya orang yang memusuhi Nabi dan berkata, halaktu ya Muhammad, celaka saja nih Muhammad. Apa kata Nabi? Ngapa pula celaka? Ya Muhammad, aku selama ini selalu membencimu, mengata-ngataimu, bahkan aku selalu mengancammu dan aku selalu meludahi wajahmu, tetapi engkau tidak pernah membalasku. Bahkan hari ini ketika aku sedang sakit parah, tidak ada orang sekadar Makkah yang datang kepadaku. Dan engkau adalah orang pertama yang datang mendoakanku, bahkan membawakan aku makanan. Apa kata Nabi? Makanlah ini wahai teman. Kalau besok engkau sembuh, jangan lupa ludahi muka saya lagi. Kalau ada tetangga macam tu, bolehlah coba. Tak selamat gitu dibuatkan. Bahkan sampai dengan anak kucing kita dibuatkan nyabes dengan dia. Ini pasti kucingnya Pak Jen nih. Itulah manusia seperti kita. Maka kenapa kita butuh contoh dalam hidup yang dibaca tadi itu? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Muhammad itu tidak lebih sama dengan nabi yang lain, kata Allah. Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa sama dengan nabi itu. Apakah jika seandainya Muhammad itu dibunuh oleh musuhnya sekalipun atau diwafatkan oleh Allah, kalian akan berpaling dari agamanya? Kalian menjadi murtad? Seandainya kalian melakukan itu, sama sekali tidak menjadi mudarat bagi Allah. Artinya kita sedang ditanya oleh Allah Tuhan kita. Nabi kita sudah tidak ada di antara kita. 1400 tahun yang lalu Nabi wafat meninggalkan kita. Nabi sudah wafat, Nabi tidak meninggalkan kerajaan. Nabi tidak meninggalkan kekuasaan. Nabi tidak meninggalkan harta. Tetapi Nabi meninggalkan kepada kita dua perkara, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kata Nabi, kalian akan selamat. Selamat dari dunia, selamat di kehidupan akhirat. Dan kalian pasti akan hidup bahagia dan tentram. Maka hari ini para jamaah malam ini, acara yang digagas oleh panitia, terima kasih. Terima kasih atas undangannya, tapi kalau bisa besok jangan diundang lagi. Capek saya ini. Tapi tak apa-apa. Istri saya sudah
Akhirnya istri saya di jalan bilang, "Bi, ternyata begini perjalanan." Iya, selama ini istri saya bawa terus dakwah, tapi yang se-ekstrim ini belum. Biasanya kita transit itu pesawat, Ustadz. Kita transit speed. Coba di hutan tadi. Terima kasih Bang. Itu punya perusahaan Bang ya? Boleh pinjam setahun Bang ya? Santai juga itu. Nah, tapi abang kan sudah memberikan fasilitas itu sudah luar biasa Bang. Jadi kata istri saya, jadi dakwah Abi selama ini, iya ini ekstrim. Biasanya kalau Abi itu berangkat ke Jogja, ke Solotigo, ya paling transitnya kalau nggak dapat tiket langsung, nggak ada tiket yang direct, paling langsung Jakarta, baru Solo, Jakarta, Jogja, Pontianak, begitu seterusnya. Nah hari ini transit speed 3 kali di hutan lagi. Malam-malam ya Allah, saya kan suka guyon orangnya Ibu. Saya kata orang Sunda, saya mah suka heroi, suka guyon Ibu. Istri saya nanya, licin sekali jalannya Bi. Jangankan manusia, saya bilang, anak semut aja pasti terpeleset di sini. Tapi luar biasa ibu-ibu datang ke tempat ini dengan suasana yang bahagia. Pulang nanti insya Allah lebih berbahagia. Jaga keluarganya. Bahagia Pak Ustadz, tapi belum gajian. Tenang Ibu, tenang. Berapa menit lagi waktu saya? Ini pisang kan? Pisang Pak. Ah, Bapak tahu artinya saya kesel? Bismillahirrahmanirrahim. Ini air putih ya? Air putih ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya minum Pak? Luar biasa panitianya ini. Dari jalan air terus. Ustaz Taif, hebat sampean Ustaz. Sepanjang jalan, Pak Yai mau minum. Dalam hati saya air lagi. Emang saya anak ikan cupang. Ini luar biasa ini. Bu, nggak usah khawatir tentang hidup. Tidak usah khawatir tentang hidup. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengingatkan untuk kita yang beriman, semuanya, termasuk Anda. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Allah Rabb kami. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan untuk mereka malaikat, memberikan kabar, alla takhafu, jangan takut tentang kehidupan dunia. Orang yang sadar bahwa hidupnya karena Tuhan dan senantiasa hidup di jalan Tuhan, dia akan menemukan jalan ke surga. Orang yang senantiasa yakin dan percaya kepada Allah Rabbnya, kemudian selalu tegak dan lurus dalam kebaikan, dia tidak akan takut tentang hidup. Soal rezeki yang penting ikhtiarnya. Sebab kata Nabi pernah mencontohkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian pasrahkan hidup kalian sungguh-sungguh kepada Allah Tuhanmu, yang mencukupi hidup kita bukan gaji dari WSL, Bu. Yang mencukupi itu Allah. Gaji itu bisa dihitung. Setiap bulan mungkin ibu dapat gaji sekian, pasti. Tetapi rezeki tidak bisa dikira. Kita bisa meniru pekerjaan orang, bisa. Tapi rezekinya tidak akan sama. Gaji ada hitungannya, rezeki tidak akan ada. Maka kata Nabi, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli."
Kalau seandainya kalian betul-betul tawakal, berserah diri seutuhnya kepada Allah Tuhanmu, maka niscaya Allah akan memberikanmu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tuh, burung-burung yang berterbangan, dia berangkat pagi dalam keadaan perut yang kosong, pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Begitu setiap hari. Apalagi kita manusia. Pekerjaan sudah ada, wasilahnya sudah ada, jaga pekerjaannya. Yang jujur, penting jujur dalam bekerja. Karena hasil dari kerja yang jujur, manfaatnya besar. Kalau kita bekerja dengan tidak jujur, yakin akan ada musibah yang besar dalam hidup. Kenapa? Karena kita telah berbohong atas nama kebaikan. Maka kemudian kata Allah, Allah turunkan malaikat, Allah takhafu, jangan takut, wahai orang-orang rada baru. Rada ya, sesuai dengan namanya. Rada-rada ngeri di jalan tadi. Hebat orang sini ini. Ya Allah. Airnya saya bawa satu botol itu untuk asisten saja ini, Bu. Saya bilang, ini Abah bawakan air sini. Untuk apa, Bah? Takut nanti kamu sakit perut. Ini bisa jadi obat ini. Nah, tuh. Allah turunkan malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut tentang dunia, jangan bersedih tentang kehidupan akhirat. Kenapa? Allah menjanjikan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menjanjikan surga bagi kalian orang yang beriman kepada Allah Tuhannya. Yang penting jaga imannya, jaga ibadahnya, jaga hubungan dengan manusia yang lain. Walaupun berbeda iman, berbeda keyakinan, beliau adalah saudara kita dalam kemanusiaan dan kebangsaan. Beliau adalah saudara kita. Jadi begini, Bu, Nabi Adam itu bapak moyang manusia. Sedangkan Nabi Nuh itu yang menyebarkannya. Nabi Nuh itu, sebelum saya tutup, Pak, karena nanti kalau saya selesai jam 11, saya nyampe di rumah jam berapa? Jam 11 juga. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih, Bang. Nah, ngeri-ngeri sedap ini. Di penyeberangan sana ada nanti ya, motor ya? Ada. Kalau nggak ada, sampean harus naik motor gitu. Nyebrang sungai gitu. Nabi Nuh itu punya 4 anak. Yang satunya ditenggelamkan, namanya Kanaan. Ada namanya Syam. Syam ini kemudian disebut dengan Semit atau Syamit. Siapa Syamit? Bangsa Syam atau Semit yang melahirkan orang-orang Arab yang tinggi besar, berhidung mancung, bermata besar. Itu Semit. Ada namanya juga Yafis. Ada namanya Ham. Ham yang melahirkan keturunan bangsa-bangsa Afrika yang berkulit gelap, berkulit gelap, kemudian rambutnya seperti kismis. Saking keritingnya. Kita ini dari mana? Nah, yang keempat, yang ketiga ini kita dari keturunan Yafis, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita ini keturunan Yafis. Keturunan Yafis ini bertubuh kecil, berkulit sawo, bermata sipit, berhidung Ibu yang ngomong. Saya bukan pesek, ini hidung minimalis namanya ini. Ini bukan pesek, Bu. Saya punya hidung ini minimalis namanya, Bang. Saya ditanya sama istri, karena di rumah itu anak-anak saya kan mancung seperti umiknya. Cuma saya sendiri yang pesek, Pak. Ditanya, kok hidung Abi kecil? Ya, ngirit-ngirit tempat lah. Nah, kita ini keturunan Yafis. Kita ini keturunan Yafis yang melahirkan bangsa-bangsa Asia, termasuklah Abang. Termasuklah Edi Afung tadi. Bang Afung sama dengan kita ini. Satu keturunan, asal usulnya Yafis kita ini. Jadi kita ini punya datuk moyang yang sama. Hanya saja melebar, meluas. Datanglah kemudian turun ke Jawa Timur. Jadi orang Maduro. Beda Madura nah? Nah, beda. Turun ke Jawa Tengah. Jadi Jawa ini wonten, Bu? Wonten. Turun ke Jawa Barat. Jawa Barat ayat teu? Ayat.
Maka timbul perbedaan termasuk bahasa. Orang Sunda sama orang Jawa sama orang Madura mah kadang-kadang ada kesamaan bahasa. Suatu hari orang Sunda barengan sama orang Jawa. Bahasana mah sama. Kata atos. Atos itu Bang Hutapea kalau kata orang Jawa keras. Sementara kata orang Sunda atos itu selesai. Jadi yang Jawa tadi mau masuk WC. Sama-sama kebelet masuk WC di Jakarta nih. Nggak usah dimakan video nantian. Jadi kata yang Jawa, Mas saya duluan. Mangga. Tong lami-laminya. Jangan lama-lama. Jih. Jadi si yang Jawa tadi lama keluarnya. Ditanya sama yang Sunda. Mas. Atos mas. Atos mas. Kan atos kata orang Sunda selesai. Kata Jawa atos tuh keras. Tok tok tok. Atos mas. Atos Kang. Tuh. Atos tapi kok nggak keluar ya? Katanya atos Kang. Kalau atos keluar. Ya karena atos nggak keluar Kang. Gara-gara atos jadi ribut. Ini kan sederhana Kang. Cobalah tanya dengan si Akang. Atos teh bahasa Jawa naon? Atos tuh bahasa Jawanya apa artinya? Keras. Ho. Nah, itu mana itu ngomong. Kenapa kamu nggak ngomong? Kan saya udah ngomong atos tadi. Lah saya nggak ngerti. Nah ini sama dengan orang Madura. Orang Madura itu sebaiknya kalau keras jangan dikerasin Pak. Orang Madura itu kalau keras dia pasti lebih keras. Caranya gimana ngalahin Pak Ustadz? Akalin aja dia. Karena mbah saya orang Sampang. Jadi orang nanya, Pak Yai orang Madura? Bukan, saya orang Sampang. Sampang kan kabupaten di Madura. Heeh. Jadi suatu hari orang Madura itu dihadapkan ke pengadilan. Dituduh ngambil sapinya orang. Jadi hakim nanya sama yang Madura, Pak, katanya sampean ini sesuai dengan dakwaan. Sampean kan dituduh mengambil sapi orang. Ketawa yang Madura. Bukan ngambil sapi orang Pak Hakim. Saya itu ngarit rumput ya. Nah, mau diikat sama tali. Saya ambil tali itu ketemu di pinggir jalan. Sapinya ikut. Ya iyalah sapi lagi diikat. Karena ada cerita orang Madura, ya orang sampean. Ya orang saya juga. Jadi ada orang Madura mau naik haji nih Pak. Sebagai penutup aja hiburan saja nih Pak. Biar nggak ngantuk karena habis ini saya mau pulang mau pamit sini. Lama-lama di sini nih bapaknya hebat. Ternak nyamuk Pak ya. Luar biasa orang Rada ini. Sampai di masjidnya pun dibikin peternakan nyamuk ini. Ya kalau ibu nggak puas silahkan nanti buka di channel Facebook saja. Insya Allah di situ banyak video-video dakwah wasatiyah. Dakwah yang berada di garis tengah, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak juga terlalu kiri. Kita mengambil wasatiyah karena itu adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Madura ini orangnya suka ngengkel kan. Naik haji pas naik pesawat, karena dia ngerasa naik pertama duduk paling depan. Duduk dekat pilot. Pas pilot masuk kaget. Siapa ini? Biasanya duduk samping pilot namanya kopilot kan? Anteng aja Madura tuh. Bapak siapa? Balik nanya dia. Saya pilot Pak. Oh, ya kalau cuma pilot diem. Pilot itu apa? Baru nanya dia. Pilot itu apa Pak? Ya yang bawa pesawat. Oh sopir. Pilot dibilangin sopir pesawat. Saking lugunya Pak. Akhirnya pilot manggil security.
Biar yang bapak tadi yang di depan tuh suruh pindah belakang. Pak, mohon izin, bapak mau kemana? Saya mau berangkat haji, Pak. Begini, Pak, kalau mau berangkat haji pasti bapak punya nomor tiket. Silakan dibuka nomor tiketnya. Dibuka tiketnya, ternyata nomor F9. Oh, F9 di sebelah belakang, Pak. Ini tempatnya pilot. Oh, enggak bisa, Pak. Siapa yang naik duluan, dia yang duduk. Pak, kalau bapak masih di sini, nanti pesawatnya enggak berangkat. Oh, ya tak apa-apa lah. Mundur dia ke belakang. Salah lagi duduknya. Ketemu sama punya orang, Pak, ini salah duduk, Pak. Ngengkel dia. Kan di belakang banyak kursi, Dek. Ya duduk aja yang di belakang. Manggil pramugari, sama jawabannya. Akhirnya karena kesel, pengumuman di pesawat, saudara-saudara, siapa tahu kira-kira ada di antara anak-anak muda di pesawat ini yang pandai berbahasa Madura, kami persilakan ke depan. Depan ketemu pilot, anak muda yang mahasiswa. Ada apa, pilot? Cerita, kalau ada bapak itu ngengkel. Oh, gampang itu urusan saya. Kata Madura, muda yang pinter. Ngomong pakai bahasa Madura. Mau kemana, teh? Bahasa Maduranya Demak, teh, gitu kan. Demak, teh, gitu. Mau mana, paman, gitu. Ke Mekah, katanya. Oh, tiketnya? Kok nanya tiket saya? Semua di pesawat ini nanya tiket saya. Bukan, teh. Kalau ku teh mau ke Mekah, ku teh salah kursi. Loh, kok bisa? Kursi yang di depan ini ke Australia. Jadi, kalau ke Mekah kemana? Punya ku teh nomor berapa? Ini. F9. Oh, kalau sambian masih tetap di sini, nanti tak haji. Ini ke Australia kursinya. Yang punya ku teh di belakang. Mundur deh. Oh, coba ngomong dari tadi. Artinya Pak Hutapea, wong Maduro, orang saya itu kalau keras jangan dikerasin, cukup diakalin. Terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat dan kita semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa kata Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak dekat denganku, kata Nabi, kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sholli ala Muhammad. Terima kasih untuk seluruh panitia, Bang Hutapea, Bang Edi, Pak Kades yang sudah hadir bersama kita malam hari ini, para tokoh agama, para tetua masyarakat, tetua kampung, para RT dan RW mungkin hadir, dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu muslimat, anak-anak Jamiatul Hadrah. Ini dari mana, Nak? Ashabul Kahfi dari Rada Baru juga ya. Ya, terima kasih atas madahnya, atas pujian dan sanjungannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kalian menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Jadi ahli Al-Quran. Amin. Orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulullah SAW. Terima kasih. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Itu murni karena keawaman saya pribadi. Dan memang itulah batas kemampuan saya. Sesungguhnya kebenaran mutlak adalah milik Allah. Ila liqa ma'as salamah. Insyaallah berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.